Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 yang saya beri judul Mengakui Kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Dan dalam mereka menuju ke tanah Kanaan itu ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang harus mereka hadapi. Tantangan dan halangan itu bukan saja datang dari luar, tetapi yang lebih berat adalah ketika halangan dan tantangan itu adalah datang dari diri mereka sendiri atau dari bangsa itu sendiri. Nah, dalam menghadapi itu semua, seringkali bahwa mereka itu jatuh ke dalam pemberontakan kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan mereka yang seolah-olah menyangkali akan kemahakuasaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini itu bagaimana menceritakan tentang umat Israel atau bangsa Israel itu berpuasa menyadari akan dosa yang mereka lakukan. Bahkan bukan hanya dosa yang mereka lakukan saja, tetapi dosa nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui kesalahan atau dosa itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita ini yang memerlukan Tuhan dan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mengapa mengakui kesalahan itu penting? Itu bukan berbicara tentang bahwa kita takut keselamatan kita hilang atau tidak. Itu beda halnya. Nah, Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita. Namun seringkali bahwa kita juga jatuh ke dalam dosa dan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita dengan perkataan tingkah laku kita melakukan dosa. Seperti dalam pengakuan kita, dalam liturgi kita di hari Minggu, sering juga kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Nah, pengakuan dosa ini ibarat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti seorang anak yang bersalah kepada bapaknya, itu tidak lantas dibuang, atau tidak lantas ia tidak dianggap lagi sebagai anak, atau dibuang dari keluarga, dicoret dari keluarga. Ayah yang baik pasti akan mengampuni kesalahan anaknya, dan yang mengampuni itu tanpa syarat, tanpa ada embel-embel lainnya. Nah, pada saat yang bersamaan juga, hubungan baik antara ayah dan anak ini tidak akan bisa tercapai tanpa adanya pemulihan. Nah, pemulihan itu bisa terjadi ketika seorang anak itu mengakui, datang kepada bapaknya kesalahannya, meminta maaf kepada bapaknya, mengakui bahwa iya, saya bersalah dan saya janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga dengan Allah kita, Tuhan kita. Ia sudah tahu bahwa umatnya akan melakukan
melakukan pelanggaran, akan melakukan dosa itu sudah tahu. Seperti seorang ayah yang ketika dia mempunyai anak, dia tahu ketika yang punya anak resiko untuk anaknya melakukan kesalahan, resiko untuk anaknya memberontak, melawan, dia sudah tahu. Tapi mengapa ia biarkan sampai dewasa, sampai tumbuh, mungkin sampai menikah, sampai dia punya cucu dari anak yang begitu nakal? Karena kasihnya itu lebih besar daripada kesalahan yang dibuat oleh anaknya. Namun mengapa meminta maaf, mengakui kesalahan itu penting? Itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan sebagai bentuk kita memperbaiki hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Bayangkan seandainya bapak, ibu yang dikasih oleh Tuhan, misalnya antara suami dengan istri itu bertengkar dan tidak saling mengakui kesalahan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam satu rumah mungkin tidak ada komunikasi, tidak saling berbicara. Maka penting untuk mengakui kesalahan itu sebagai bentuk ketaatan dan sebagai bentuk kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Mengapa mengakui kesalahan itu penting? Mengakui kesalahan adalah sikap yang terpuji dan hebat, karena dengan demikian ia menunjukkan sifat jujur dan bertanggung jawab dalam dirinya, dalam pribadinya. Ada beberapa hal yang sangat penting sebenarnya dari mengakui kesalahan atau mengakui dosa ini. Yang pertama adalah kita bisa menyelamatkan hubungan kita. Seperti saya katakan tadi, memperbaiki relasi yang sudah rusak. Mengakui kesalahan dan minta maaf dapat menyelamatkan hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita, manusia. Yang kedua adalah dengan kita mengakui kesalahan kita bisa memperbaiki diri kita, mengakui kesalahan kita, bahwa kita ini perlu untuk mengevaluasi diri, membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus yang ketiga, bahwa dengan kita mengakui kesalahan dapat membuat kita akan merasa bebas dari beban emosional kita. Seperti rasa bersalah, rasa berdosa kita dihantui, dibayang-bayangi, diintimidasi oleh kesalahan-kesalahan yang kita buat. Nah, dengan kita mengakui itu semua, itu akan hilang dari kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan masalah mengakuinya saja, tetapi ketika kita melakukan kesalahan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena bentuk ketika kita mengakui kesalahan kita adalah kita berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita ini ibarat tanaman itu tidak hanya bertumbuh saja, tetapi menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kesalahan yang sama berulang-ulang kita lakukan? Dan ketika kita melakukan, kita berulang, kita mengakui, tetapi kita terus melakukan. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, ketika kita sudah menyadari hal ataupun dosa yang sudah kita buat, seharusnya kita beri tanda bahwa saya pernah jatuh ke dalam dosa ini. Mari, supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, beri tanda. Barat kita pernah jatuh ke dalam lubang yang sama, kita beri tanda di situ, tiang atau bendera yang menandakan kita pernah jatuh ke dalamnya. Dan ketika kita melewati jalan yang sama dan kita melihat itu ada bendera atau ada tiang di situ, kita menjauhinya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama ataupun ke dalam lubang yang sama. Begitu juga dalam kehidupan kita, seringkali bahwa hal yang sama sering kali kita lakukan berulang kali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang berani mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang bukan saja hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan yang akan kita sampaikan.
Ketika kita sudah ditebus, mari kita menghidupi karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan gunakan kemerdekaan yang sudah berikan untuk kehidupan di dalam dosa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan jemaat, pendeta, para penetua diakon, jemaat Talita Kumi Saka Kajang. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka dalam segala urusan, dalam segala pergumulan, dalam segala program gereja yang mereka laksanakan. Beri kesehatan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi jemaat yang kuat di dalam iman dan pengharapan mereka. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.